Aku ketangkap imigrasi, tau gak sih? Hai Glovers, welcome to Java Talks, obrolan inspiratif bareng Traveler Part 2. Yeay! Balik lagi sama aku, Shanice Amanda, dan pastinya aku ditemani oleh travel bloggers nih, yaitu Kak Arisman. Yeay! Hai. Sebelum kita masuk ke segmennya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya channel YouTube-nya Java MyFi. Kita langsung aja ngobrol bareng sama Kak Arisman Riyadi nih, yang dimana Kak Aris aja kali ya? Oh, Kak Aris. Panjangan. Ya? Oh iya. Oke. Jadi di sini aku panggilnya Kak Aris. Aris, Ya, oke. Kak, kegiatannya tuh sekarang apa sih Kak, kesibukannya selain sebagai travel blogger ini nih Kak? Aku freelance sih. Freelance? Iya. Oke, freelance apa tuh Kayak kalau boleh tahu? bikin konten, terus KOL, gitu-gitu aja sih. Oh, freelance berarti Iya, kalau misalnya emang ada konten-konten itu Iya, Kakak ambil. Oke. Yang penting menghasilkan uang ya. Iya betul. Buat traveling. Iya bener lagi, bener juga lagi. Yang penting sekarang tuh cuan. Kalau boleh tahu Kakak tuh pertama kali traveling itu ke negara apa nih Kak? Pertama kali traveling ke Singapura. Ke Singapura. Malaysia dulu deh. Oh, ke Malaysia. Malaysia terus aku nyobain darat ke Singapura. Darat ke Singapura. Oke, itu gimana tuh Kak? Dan langsung ceritanya. dikasih pengalaman yang ya lo harus traveling lagi karena aku ketangkap imigrasi, tau gak sih? Ketangkep imigrasi? Iya, 2 jam. Ya ampun. Tapi itu pengalaman. ceritanya? Jadi aku tuh dulu pernah, nggak tahu kenapa aku tuh penasaran bagaimana proses orang-orang yang ditangkap sama imigrasi gitu kan. Terus akhirnya kesampean gitu. Mungkin karena aku via darat kali ya. Via darat terus waktu itu pagi-pagi terus kayak dekil. Gimana sih, udah kayak orang gimana ya ngomongnya? Ya begitulah pokoknya. Iya, pokoknya kayak orang-orang yang udah lusuh kumo Iya, gitu jadi kan. kayak kena lah random checking gitu kan. Emang bener ya, omongan itu Kayak- adalah doa gitu kan. Makanya kayak sekarang harus ngomong baik-baik di imigrasi, terus gue harus ngomong baik dan harus bersikap biarin lolos. Oke. Tapi setelahnya benar-benar tidak ada Nggak ada masalah apapun nggak ada masalah kan. apapun, nggak ada. Cuma itu doang. Itu karena kenapa tuh ketangkap imigrasinya tuh? Kayaknya random checking sih. Terus yang aneh adalah mereka tuh minta kartu nama dan ngepoin sosmed aku. Lah, buat apa? Iya, jadi kayak nggak tahu lah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Yaudah, segera silahkan lolos. gitu, Iya, biar segera. cepet lolos juga gitu kan. Iya. Itu pergi travelingnya sama siapa tuh Kak? Sendiri? Sama temen. Oh, sama teman. Oh, itu sama temen. Sama teman. Nah terus Kakak tuh kalau boleh tahu nih udah keliling ke berapa negara Kak? Sejauh ini masih ASEAN sih. Masih ASEAN? Iya, masih ASEAN. Masih ASEAN. Tapi insya Allah tahun ini mau ya ke Asia naikkan dikit lah. Oke. Selama Kakak bepergian ke luar negeri, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman unik yang pernah Kakak dapetin? Pengalaman. Ya salah satunya tadi kan ketangkep sama imigrasi. Lalu ada apa Pengalaman. lagi? Terus di Thailand tuh aku kalau masuk ke Wat tuh digratisin. Hah, kok Karena bisa? aku disangka orang lokal. Aku pernah ya 25 hari atau 28 hari di Bangkokan ya. Oke. Terus saking gabutnya, aku tuh hampir menjelajahi semua Wat-Wat loh. Kayak Wat, kan orang biasa cuma ke Wat Arus sama Wat Po ya. Aku tuh sampai ke Wat-Wat yang memang ini Wat apa sih? Karena di Maps kan ada Wat nih. Ya udah aku datengin gitu kan. Nah itu tempat-tempat ya gitu, terus rame, terus aku masuk terus kayak misalkan ke Wat Po sama Wat Arun kan harusnya bayar ya. Aku sudah antri di antrian bayar. Terus sama ini gini, kali disangkan orang lokal gitu loh, kayak ya udahlah Pak, nggak apa-apa, saya jadi untung ya 200 baht kan lumayan. Bener lagi. Terus di Wat-Wat yang memang itu bukannya Wat buat Wisatawan? Iya, buat itu, tapi pas datang ternyata bagus. Kayak emang detailnya bagus-bagus banget tuh Wat-Wat sana. Oh, kalau boleh tahu Wat apa aja tuh Kak? Aku Kan susah lagi namanya. Susah ya? Golden Mound. Oke. Golden Mound itu bagus banget. Terus ini Golden Mound di atas. Di bawahnya tuh ada Watra apa aku nggak tahu, tapi emang itu indah banget. Indah banget. Terus apalagi di yang dia ada patung Buddha raksasanya. Itu tuh jarang orang ke situ, tapi padahal itu bagus banget gitu. Dan itu terus naik longboat yang boat yang di kanal-kanal itu juga melewati situ. Itu kayak bener-bener pengalaman explore, bener-bener melokal banget sih. Kakak tuh selama liburan itu sama teman-teman aja atau emang Kakak pernah solo traveling? Semakin kesini kita tahu permasalahannya adalah entar deh. Jadi kayak nggak jadi ya guys. Kayak ya tau lah ya kan. Jadi kayak ya udah mendingan gue pergi dulu. Makanya aku tuh
aku tuh sekarang berpikir kalau misalkan emang jalan-jalan jadi, pokoknya kita harus punya tiket dulu semua. Baru itu perjalanan jadi gitu. Kalau misalnya emang nanti ya mending aku beli sendiri, takutnya nanti malah nggak jadi, akunya ikut nggak jadi gitu. Tapi kalau misalnya jadi pun biasanya dalam waktu misalkan aku jalan-jalan selama 1 minggu. Paling aku sama-sama mereka itu 4 hari. Sisanya aku bener-bener pengen sendiri gitu loh. Nggak tahu kenapa, kayak pengen sendiri aja. Kayak pengen yang bener-bener di hostel untuk tidur, terus kayak jalan ke museum. Oh, gitu, jadi maksudnya untuk sekarang tuh kan memang lebih seringnya solo traveling. Nah, terus itu dihabiskan waktunya ke tempat-tempat yang udah buat ke museum aja. Iya, karena di Bangkok tuh sebenarnya banyak banget hidden gem gitu, kayak ngelihat ke sebuah pameran, wat-wat yang belum pernah aku kunjungi, terus kayak berburu artis. Sekarang kan lagi demen banget berburu artis kan di Korea, di Manila, di mana gitu. Di Thailand juga. Di Thailand udah kayak pokoknya kalau saya ada rame-rame gitu aku lihat aja, oh artis yang ini gitu-gitu, kayak semacam fanboy gitu-gitulah ya kan. Iya, sekarang tuh kayak gitu. Jadi kan kadang kita temenan tapi beda-beda ya, karena dia mau kesini gitu kan. Jadi pasti aku ada menyisihkan waktu buat bener-bener jalan sendiri. Walaupun bareng sama teman-teman juga ada menyisihkan waktu sendiri gitu ya. Nah terus aku juga kan kemarin tuh lihat nih Kak, ya pasti orang-orang juga pernah tahu dong kontennya Kak Aris yang pergi ke Filipina yang naik. Lewat terus ya? Iya itu lewat terus tuh Kak. Itu aku juga ngeliatnya kayak waktu itu aku kira Kakak tuh lagi ada di Indonesia. Banyak yang bilang iya sih. Iya kan, karena kayak ini kayaknya lagi ada di kayak Raja Ampat. Iya, batu-batu khas tebing-tebingnya itu ya. Nah terus itu untuk biayanya tuh ke sana berapa Kak, dan Kakak tuh ke sana tuh berapa lama tuh Kak kalau boleh tahu? Seminggu, kalau nggak salah itu seminggu. Dan aku itu dapat promo cebu. Aku dapat promo cebu cuma $1. $1? $1. Jadi kita cuma bayar pajak lah. Pokoknya intinya PP 700 atau 800 gitu. PP? Iya PP, murah banget kan? Murah banget. Dan itu aku naik dini hari. Terus yang naik tuh cuma dikit, dan aku dapat kursi di A depan. Jadi aku duduk depan sama itunya sama promo. Jadi kayak selama 4 jam atau berapa aku nggak ada begini. Kayak itu tuh kayak bener-bener kayak beneran iya bisa cepetan kayaknya. Kayak gerak dikit aja kelihatan gitu ya. Kan ada tensin ya kalau misalnya tidur gitu kan kelihatan nama pramugarinya. Iya lagi, bener lagi. Ya itu kayak. Nah terus itu Kakak selama seminggu tuh kemana aja tuh Kak? Di El Nido. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu tahu waktu aku ke Filipina, karena kan aku pertama diajakin tuh bareng-bareng tuh. Terus aku tuh cuma tahu Filipina karena aku pengen ke Manila. Karena aku suka. Sebenarnya aku orang yang tipikal orang yang suka liburan ke kota gitu lah. Tapi karena kemarin mereka ngajak ke El Nido, yang dimana aku tuh sebenarnya nggak tahu, beneran aku nggak tahu. Terus pas sampai landing, ternyata kita harus pindah domestik, pindah domestik, terus terbang lagi, terus naik mobil 6 jam gitu, kayak ini belum sampai. Gitu. Ya Allah, jauh. Tapi indah banget sih, beneran. Iya sih. Seindah itu. Memang seindah itu. Berarti sama aja kayak kita ke timur ya, ke daerah timur di Indonesia ya. Jadi emang sebenarnya kalau masih daerah-daerah Asia tuh masih sama-sama aja. Sama sih. Karena kan Filipina sama Indonesia sebenarnya sama negara kepulauan. Jadi akses yang paling penting adalah konektivitasnya. Iya, betul. Oke. Nah, terus kan dalam waktu 2 bulan ini Kakak pinginnya di Indonesia aja. Nah, rencananya mau kemana nih Kak? Lusa aku ke Bali. Langsung lusa. Nah rencananya ini lusa? Namanya rencana ya. Bukan lusa, tanggal 14 tuh. Tanggal 14 pokoknya. Senin. Nah aku mau nyobain ke Bali via darat. Aku belum pernah soalnya, walaupun aku tahu melelahkan sekali ya. Tapi kayak aku pengen coba gitu. Terus dari situ kayaknya mau ke Banyuwangi sama Bromo. Karena ada teman yang ngajak sih. Mendingan ke Banyuwangi dulu sih. Banyuwangi, Bali. Enggak dong, karena mau pos-posan di Bali dulu. Oh iya deng, bener deng. Iya pasti. Kalian jalan pulang gitu. Iya bener. Terus bulan depan insya Allah kalau jadi mau ke Key. Maluku. Iya. Antara itulah pokoknya, kalau enggak ke Labuan Bajo. Antara dua itu yang aku pengen. Antara dua itu aja. Iya. Nah negeri. Terus kalau boleh tahu nih Kak, kan selama Kakak pergi liburan ke luar negeri sama di dalam negeri, itu untuk biayanya mendingan kemana sih Kak? Karena banyak banget nih orang-orang yang kayak, gue pengen kesini, ke Indonesia nih, tapi kayaknya mahal banget mendingan kesini aja gitu. Itu bener gak sih Kak? Dengan berat hati benar sih. Tapi ini masih di kategori Asia Tenggara ya. Kayak semacam ke Thailand, Singapura gitu. Soalnya rata-rata tuh harga tiketnya emang kalau dihitung-hitung ya,
lebih murah keluar dibandingkan kita yang, karena kan kalau traveling ke Indo maunya yang eksotik kayak ke timur gitu lah misalkan ya, kita kategorinya ke timur gitu. Dan itu perbandingannya tuh berat banget, kayak misalkan kita ke Raja Ampat gitu kan, 5 juta sekali jalan, atau ya yang paling mahal, dan itu bisa setengah harganya bisa ke Thailand atau ke Malaysia gitu. Apalagi ke Malaysia kadang ada yang murah banget kan, di Jakarta cuma 300.000 atau berapa ratus ribu kalau promo-promo. Kalau ke dalam negeri tuh jarang banget yang kayak gitu. Makanya ya, tapi mungkin beda value-nya ya antara pergi ke Indonesia sama ke luar negeri gitu. Itu dia obrolan kita bareng sama Kak Aris di kali ini. Kira-kira kita mau ngobrol bareng sama siapa lagi ya? Stay tune terus di YouTube channelnya Java MyFi, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channelnya Java MyFi. Bye-bye. Dadah.